pendapat saya, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sangat baik. Kalau skalanya 10 sampai 100, ya udah mencapai 100. Karena menurut saya pribadi, dengan dasar Pancasila itulah yang telah mengikat toleransi umat beragama di Indonesia. Kalau saya kebetulan Muslim, dalam agama Islam itu di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya ada hadisnya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya di situ diajarkan supaya kita tidak mengganggu atau memaksa agama lain untuk memeluk keyakinan kita. Itu secara spesifiknya. Menurut saya, kalau untuk ekonomi heterogen, artinya kan itu untuk masyarakat heterogen, itu artinya kan berbeda-beda. Menurut saya, ya kita saling menghormati, saling menghargai, dan tidak melakukan intimidasi terhadap minoritas. Itu yang saya rasa perlu diterapkan di lingkungan heterogen. Kalau menurut saya sih kerukunan kalau dilihat secara global, menurut saya sih masih kurang ya. Itu mungkin menurut saya, karena mungkin yang saya lihat sejauh ini juga kayaknya rasa menghormati, saling menghargai itu terkadang kurang. Tapi mungkin di tempat-tempat tertentu atau daerah tertentu, mungkin contohnya di lingkungan saya itu kerukunan agama itu masih erat sekali, masih bisa dibilang kami saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Cuman kalau secara umum saya rasa saya belum mendapatkan yang secara utuh itu saling menghargai dan menghormati. Belum. Karena kalau bisa dinilai yang seperti saya bilang tadi, kenapa belum tercapai ya itu mungkin masih ada satu kelompok atau kelompok-kelompok tertentu yang dia nggak bisa terima keadaan satu agama lain, jadi dia merasa agama sendiri itu agamanya dia itu adalah agama yang paling benar, bahkan dia tidak bisa menghargai segala perbedaan yang ada. Kalau itu menurut saya ya. Di ajaran agama Kristen kita pasti tahu kalau kita diajarin untuk saling mengasihi, itu yang penting. Namun di satu sisi terkadang perbedaan itu justru timbul dari kita sendiri gitu loh. Misalnya perbedaan itu bisa timbul dari kita sesama agama Kristen yang menganggap aliran satu lebih benar daripada aliran yang satu lagi. Jadi terkadang konflik itu bisa datang dari intern kita sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya sih enggak. Saya ambil contoh dari lingkungan saya sendiri. Itu mungkin berbagai macam agama ada, tapi satu sisi lain kita bisa saling menghargai, menghormati. Contoh, misalnya nanti ada hari raya besar, kita saling menghargai dan menghormati, saling mengunjungi. Itu yang paling penting dan tidak merasa perbedaan itu adalah merupakan perbedaan yang bisa menimbulkan kekacauan atau misalnya membanding-bandingkan ini agamaku loh, ini agamamu loh, tidak, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain dengan hal-hal yang sekecil mungkin. Kerukunan antar umat sebenarnya itu kalau saya rasa dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah tapi kitanya nggak berubah. Jadi kalau menurut saya dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa mulai menyebarkan kebaikan demi kebaikan ke lingkungan, bahkan ke kota kita masing-masing, bahkan itu bisa mendunia dan menyeluruh. Tapi menurut saya sih dimulai dari diri kita sendiri. Jangan merasa menganggap diri kita adalah paling benar, dan jangan merasa agama kita adalah agama yang paling benar, tapi tetap tebarkan kasih, tetap saling rukun satu sama yang lain.
Kalau menurut saya, apapun yang dilakukan pemerintah, mungkin sampai sejauh apapun mereka buat plan A, plan B untuk kerukunan beragama, tapi kalau kitanya sendiri yang tidak bisa memulai, kitanya sendiri yang tidak mau untuk memulai kerukunan itu, saya rasa itu nol besar. Karena seperti yang saya bilang tadi, kerukunan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, baru bisa keluar. Pemerintah dalam hal kita tahu bahwasanya di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa harus berpegang aktif dan tegas. Artinya apa? Memberikan kebebasan, dan itu tercatat di dalam undang-undang. Artinya kebebasan setiap daripada warga negara Indonesia itu untuk memeluk, dan kepercayaan itu setiap orang masing-masing. Artinya jangan dipaksakan, dan itu harus ditegaskan bahwasannya setiap warga berhak untuk menjalankan ibadah, untuk beribadah sesuai dengan agamanya, dan tidak saling mengganggu dan saling menghargai dan menghormati antar agama. Jadi terima kasih. Kalau dalam ajaran agama Hindu, kerukunan umat beragama seperti yang saya katakan, Wasudewa Kutumbagam, yang berarti seluruhnya bersaudara begitu. Seluruh umat manusia adalah bersaudara. Termasuk di dalam ajaran agama Hindu juga ada ajaran tentang karma. Karma itu apa? Hasil daripada perbuatan. Yang berarti sebelum kita melakukan apapun ke orang lain, ada kalanya, ada baiknya. Kita harus berpikir dahulu sebelum kita melakukannya kepada orang lain. Termasuk juga dengan ajaran Tatwamasi. Tatwamasi itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Yang berarti apa? Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang berarti dengan demikian kita harus selalu berbuat baik sehingga kita akan mendapatkan hal yang baik. Apalagi bercerita tentang kerukunan begitu. Dengan adanya walaupun perbedaan begitu, sama seperti 5 jari yang kita miliki. 5 jari ini mungkin berbeda, bentuk, tujuan, dan namanya ini berbeda. Tapi ketika 5 ini bisa bekerja sama, itulah dikatakan kerukunan dan bekerja sama begitu. Jadi dengan adanya perbedaan, disinilah kita harapkan adanya persatuan sehingga tujuan yang ingin kita capai terlaksana dengan baik. Mungkin begitu. Jadi kalau menurut saya bagaimana cara menciptakan kerukunan ya di antara lingkungan masyarakat yang heterogen, mungkin cara meningkatkan tingkat kerukunannya mungkin dengan cara kita selalu berbaur dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena mungkin dengan minimnya ilmu kita gitu, ibaratnya kelompok A hanya bergaul dengan A, otomatis dia nggak akan tahu B. Ketika dia sudah tahu B, pasti dia menganggap B ini aneh dan lain sebagainya. Tapi kalau kelompok A sering berbaur dengan kelompok B, kelompok C, kelompok D, sehingga dengan adanya berbaur ini, disinilah baru dia tahu apa artinya menghargai satu sama lain, apa artinya kerukunan, apa artinya kita saling menghormati satu sama lain. Jadi disinilah dikatakan bahwa saling berbaur di antara perbedaan itu sangat penting, karena disitulah baru kita memahami apa artinya toleransi. Mungkin begitu. Menurut saya kerukunan umat di dunia ini kita lagi gencar-gencarnya bermasalah dengan di daerah Palestina dengan Israel. Nah, di sini janganlah kita saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Boleh sih kita itu istilahnya agak kecewa. Kenapa negara-negara Arab ini tidak mau turun langsung ke lapangan? Itu semua kan bisa dibicarakan bermusyawarah melalui pertemuan-pertemuan seperti sidang PBB, itu kan bisa dibicarakan. Nah, itu sebenarnya sangat komplik masalah ini, sehingga saat ini pun mereka masih berseteru antara peperangan. Tapi itu semua kan kita hanya bisa mendoakan semoga para
negara-negara yang lain, bisa mempersatukan kembali, bisa menjadi suasana ini jangan membuat keruh. Carilah cara yang terbaik dalam perdamaian di dunia ini, apalagi ini mencakup yang satu katanya yang muslim, yang satu non muslim, itu semua kalau di hadapan kita semua itu nggak ada bedanya. Tapi mudah-mudahan kalau bisa ini selesaikanlah dengan cara baik-baik, dengan perundingan, berikanlah semua itu dan dipercayakan dengan PBB, semoga itu semua bisa dapat didamaikan nantinya. Ini untuk kerukunan seluruh umat beragama di Indonesia terutama ya, walaupun berbeda, kita tetap bisa juga saling menghargai, saling menghormati. Semua itu terutama kalau jadi contohnya aja lah, kita saling bergotong royong, bahu membahu, saling menolong. Setiap ada musibah kita kerjasama. Nah di sini ada sedikit yang kita kurang berkesan sebenarnya masalah perbedaan pendapat, perbedaan lain agama, contohnya ya di media-media, youtuber itu saya kurang setuju. Kalaupun itu ada perdebatan, seharusnya jangan dinaikkan ke forum, ke media. Buatlah forum tersendiri, walaupun perbedaan itu ada, tapi janganlah disebarkan ke media-media seperti YouTube. Boleh aja perbedaan itu tetap ada, cuman yang saya harapkan kalau pemerintah mengenai ini bisalah mencegat, istilah menjegal, jangan sampailah terjadi perdebatan yang memicu antara pihak dari agama yang ini, agama yang itu, jangan saling membenarkan diri. Ya kalau menurut saya ya udah, kalau itu menurut agama kalian bagus, ya ikuti agama kalian. Kalau menurut kami itu bagus, ya ikuti jangan agama kami dengan baik, jangan saling menjatuhkan. Nah, itu semua harapan dari saya untuk pemerintah. Itu bisa harus dicermati lah kayak mana baiknya. Untuk penutup sebagai pertanyaan ini, kalaupun nanti pertanyaan itu ya benar tidaknya, istilahnya menyinggung tidak sama yang istilahnya nanti mengkoreksi, ya saya pribadi mohon maaf dan saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.